Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahul, NPM 20742011147. Semester 5B Universitas Pendidikan untuk melengkapi tugas mata kuliah untuk perbankan. Di sini saya mengambil judul kesehatan perbankan yang diampu oleh Bapak Sugeng Level of Content. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Yang kedua, jenis-jenis tindak pidana perbankan. Yang ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbankan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Satu, terdapat dua istilah yang harus dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkup bisa berbeda. Pertama adalah tindak pidana perbankan dan dua, tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang. Sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa kejahatan seorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan, sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dimensi bentuk terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan, atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat dianggapnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan. Namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum korporasi. Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, jenis-jenis tindak pidana perbankan. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang pertama, berkaitan dengan izin. Yang kedua, berkaitan dengan rahasia bank. Yang ketiga, berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Yang keempat, berkaitan dengan usaha bank. Yang pertama, berkaitan dengan usaha bank. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi dikatakan sebagai bank gelap adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktik bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut. 1. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia. 2. Praktik kegiatan usaha bank dalam bank, misalnya karyawan, pegawai bank menjalankan usaha bank, memberikan pinjaman dari dan atau menabung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya dengan menerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain. Kegiatan investasi yang mengarah kepada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, misalnya bisnis multi level marketing yang memberikan fasilitas kredit atau peminjaman uang kepada anggotanya.
Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar. Misalnya, operasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya atas fasilitas simpan pinjam anggotanya. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar. Investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak, baik berupa pendapatan, imbal hasil, atau profit sharing, baik dalam bentuk presentasi maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi. Kedua, berkaitan dengan rahasia. Apa yang disebut rahasia bank? Bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya dan kegiatan usahanya. Dalam keadaan bagaimanapun, beberapa negara termasuk Indonesia memperlakukan tentang rahasia bank bersifat relatif atau mesti atau tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu dapat diungkapkan, misalnya dalam hal perkara atau pajak. Namun apa yang dimaksud dengan rahasia bank tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bank Indonesia pada tanggal 11 September tahun 1969 dengan surat edaran nomor 2/337 UPB garing PB B memuat ketentuan tentang rahasia bank sebagai berikut. 1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum seperti dalam semua pos pasifah dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. 2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu 1. Memberikan pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri. 2. Perdiskontoan dan jual beli surat berharga. 3. Pemberian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan rahasia bank telah dipersempit keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Tapi berdasarkan penjelasan resmi pasal 40, maka jika nasabah debitur yang sekaligus menjadi nasabah penyimpan, maka keterangan mengenai nasabah tersebut harus dirahasiakan. Di Indonesia juga bank diwajibkan menjaga rahasia bank pasal 40 kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk kepentingan perpajakan. 2. Untuk kepentingan piutang bank. 3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata. 5. Dalam hal tukar-menukar informasi antar. 3. Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dan bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh 1. Ketidaktelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank untuk kantor cabang. 2. Ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal bank, lemahnya profesionalisme. Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operasi yang sulit dibedakan dengan modus operasi ekonomi lainnya. Kemudian pihak pidana perbankan itu memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Pendayagunaan semua cara untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum seolah tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dikarenakan 1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelaku. 2. Keadaan-keadaan sekitar, pembuatan yang mereka lakukan di sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dibunuh. Secara spesifik dalam rangka penegakan hukum dan penindakan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 1. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang ekonomi dan keuangan. 2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif
dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental itu. Tiga, perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank. Empat, perlu pembaruan perundang-undangan dalam bidang ekonomi hingga undang-undang perbankan. Empat, berkaitan dengan usaha bank. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan lain sebagainya. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dua, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak cara pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar, paling banyak Rp 10 miliar. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam mendapat beberapa undang-undang yang dapat bisa diterapkan, yaitu satu, tentang undang-undang hukum pidana, ketentuan KUHP yang dipakai misalnya pasal 263 tentang pemalsuan, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan, pasal 378 tentang penipuan, pasal 360 tentang pencurian, dan lain-lainnya. Dua, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Garing 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor Tahun 2002. Ketentuan Undang-Undang Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. Undang-undang ini digunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang dengan di atas kerugian negara. Undang-undang perbankan, ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila komisaris, direksi, pegawai, dan pihak terafiliasi dengan bank, orang dalam, atau orang yang mengaku menjalankan usaha sendiri sebagai pelaku. Tiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbankan. Selain dari 4 macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan di atas, sebenarnya terdapat tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan, yaitu tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Satu, tindak pidana pasar modal.
Tindak pidana pasar modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai berikut. Segala perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang pasar modal. Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah A. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang yang menjadi nasabah. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 2. Tindak pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisme maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang besar tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Tindak pidana pencucian uang selanjutnya akan dibahas dalam materi tindak pidana pencucian uang. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.